nanti tanggal 25 Desember niki jenengan wayahe bayar utang. Kemudian saya ditelepon, aduh Pak Fadla teleponnya ya, misalkan saya punya utang sama Pak Fadla 1 juta contohnya, janji tanggal 25 saya bayar. Kalau di WA atau di telepon, Assalamualaikum Ustaz, jangan basa-basi Pak, langsung dan masuk berkaitan. Saya Ustaz, saya Fadla, berarti Pak Fadla beri contoh Ustaz, Ustaz tak langsung seporana, minta maaf Ustaz, sudah ada lah uangnya. Ada apa Pak Fadla? Biasa, mau ditagih lah bulan dah. Terus bilang, konten apa Pak Fadla? Ustaz biasa, apa? Dosen biar Pak Fadla ini nagih ini ngingetin saya, kalau saya sampai tanggal 26 bayar padahal saya tanggal 25 janjinya, maka saya ini berdosa besar, ingkar janji, goro, menurut orang Islam itu gak mungkin goro. Lalu gak bisa bayar semoyo sepunten iki dari wonten Pak Fadla ya napa lek saulan malih kula janji lho mboten saged gini seterusnya. Jadi kalau ada orang nagih utang itu jangan dimarahi, jadi pegeli ya, deal. Dia lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu bagaimana hukum orang itu berhutang? Berhutang dalam agama Islam hukumnya boleh asal dengan niatan yang baik. Contohnya utang gawe judi, terus kita tahu kalau ini mau dipakai itu ya haram kita meminjamkannya. Orang yang memberikan pinjaman, ya, bukan pinjol ya, orang yang memberikan pinjaman itu mendapatkan pahala seperti dia sedekah sebesar yang dia pinjamkan kepada saudaranya. Misal, saya pinjam sama Mas Momo, berapa? 50 juta. Saya janji setahun saya kembalikan. Maka beliau ini, selagi saya belum bayar, beliau ini kayak tiap hari sedekahnya 50 juta. Tahu sampai Mas? Sedekah tiap hari 50 juta, tahu kan? Belum dicoba. Maksudnya silian aku 50 juta. Sampai nanti pahalanya habis ketika saya selesai bayar 50 juta. Loh lah, terus fadilah gede. Jadi orang zaman dulu, zaman para sahabat, kalau ada sahabat yang pinjam uang malah seneng. Loh, ini kok katanya nih, ya aku tepat kok, bener kok. Nah, saya ini disambati malah sambatan. Belum nomor 1 saya, aduh, saya sepi. Hati-hati loh ya. Ini dalil wong sing senengane utang digawe iki. Potongku dipotong kak iki pas video iki. Tuh, sama malah gede kok. Padahal gaya tapi lek dhek gak bayar ngemplang. Allah haramkan masuk surga sekalipun mati syahid. Enggak masuk surga, walaupun mati syahid. Bahaya ya. Kadang-kadang nomor uang nyilih sampai 15 tahun. Aduh kali, gomko selamat. Gomko bayar utang kabeh. Amin. Di paling rezeki wae bisa. Amin. Paling rezeki utang pambeni. Amin ya rabbal alamin. Mau ya enteng ae ya. Ini kalau bahas utang kok wajahnya nggak enak semua ya. Kepikiran ya. Nah jadi kalau ada orang nagih, ya itu dia melaksanakan tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Bagi orang yang berhutang, dia punya kewajiban untuk membayarnya. Salah satu kelebihannya, orang yang punya utang itu rezekinya dilebihin sama Allah Ta'ala. Kalau wonten salah satu ucapan dari beberapa teman saya itu mesti utangku semangatku. Jadi utangku semangatku. Memang orang kalau punya utang itu dikasih kemampuan sama Allah Ta'ala iso bayar dengan syarat bener-bener bayar. Tapi ketika dia melehar bayar diseret nom Gusti Allah rezeki ini. Tapi sing ngene iki aja kemudian gawe dalil lho ya. Aja kemudian digawe dalil lho. Temenan lho ya. Iki kula wedine bahas ini kok diwolak-walik. Digawe dalil ngono lho. Cek nyilih duit gampang ngono lho hadine. Enggak boleh lho ya. Apalagi pinjaman yang ada, sedangkan sudah tahu kalau ini nanti ada bunganya, jangan, nggak boleh. Dalam Islam itu pinjam meminjam tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mas Nomo nyili aku duit 10 juta, ya saya balik 10 juta, nyel gak nomo apa. Lah Mas Nomo udah oleh apa? Oleh pahala.
Adapun saya nggak boleh memaksa. Kalau beliau sudah bilang, "Gak Ustaz, ya cukup sudah. Gak usah unget." Wah, kamu mandek susah ini gede, mau 10 juta gak duit, kebayang toh sama lo gak oleh, kamu ngomel ngono lu. Ada ndak yang kayak gitu? Ada ndak? Coba dek melas ya. Di sini gak ono ya wis mari selesai. Ya, moksoan kata-kata orang. Grene gak mari-mari. Wis nang omah iku wis gak mulai-mulai wis tanda-tanda ya. Ben wis donga wis mari wis Allahumma sholli ala Muhammad ya gak ngata-ngata wis grene padhe iki nyilih duwe. Pengalaman lawan. Kita yang dipinjami gak boleh bohong. Aduh gak ono aku, engko sampean gak ono tenanan lho rezeki. Bilang aja, ono sih. Cuman kita gayane. Ngono. Jangan bilang ini, aduh gak ono, pas gak ono ini. Engkau gak ono tenan loh sampean. Ucapan adalah doa. Giling-giling. Ucapan adalah doa. Bisa diduri ngerasani keluar, diduri. Jadi ibu di atas juga. Rezekinya akan dilebihkan sama Allah bagi orang yang berhutang. Dan yang kedua, orang yang berangkat dari rumahnya membayar hutang, itu satu langkahnya akan Allah wujudkan tanaman di surga. Loh kok tanaman Ustaz? Ini tak tutui. Saya pernah waktu Omang Desa ini belum jadi ini belum ada langsung. Terus saya tanya, Mas kita naik sampai berapa? Sampai apa? Sing gede kedua sing apa? Wit apa? Wit sono. Ya betul kan? Wit sono dulu. Jadi batasnya iki sampai kono. Sing kono sampai wit gedang. Nah, tanduran sih kayak titen-titen. Paham nggak maksudnya? Orang kalau beli tanah itu kan nanya, ini batasnya di kok sampai kolo, wit klopo sampai wit apa? Nongko. Nah, ngono. Tondone tanduran. Nah, sama orang yang berangkat untuk bayar utang dari rumahnya, satu langkahnya itu diwujudkan tanduran ning swarga. Tambah ke langkahe, tambah ombo tanah di swarga. Jadi orang kalau sadar ini kepingin dan bayar utang cek dan bayar cek oleh iki. Tapi jadi wale tak uterno tambah wong bodoh kalau waktu jadi time misalnya. Termasuk dosa besar orang tidak bayar hutang. Kemudian bagaimana dengan orang yang nagih utang, kudu terus bulet, kadang hilang dan sebagainya, sampai akhirnya bilang begini, wis tak ikhlas wis kah? Pegel gak ada pegel. Tak jarno wis kah? Tak ikhlas no. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Harus soroha, sebagaimana pinjamnya jelas, ketika membebaskannya itu bebali harus juga jelas. Jadi gak boleh ini. Misal, ya muka-muka enggak, Allahumma amin ya Allah. Saya misalkan, saya kasih pinjaman sama Mas Nomo, gantian ta, mereka tahu subsidi orang. Terus pada kono Mas Nomo ditagih bulet ae. Di kono gak ketemu temu. Wis suwe iki. Nyilih piro sih Ustaz? 1.000, tapi aku butuh. Sebagai kewajiban saya amar ma'ruf nahi mungkar, masih yo 1.000. Terus kan akhirnya sejarah nulis kan wis, ikhlas nulis, nah itu tidak salah. Dia harus bilang atau nitip wasiat, sampaikan kepada Mas Nomo, hutang beliau yang 100.000 ke saya sudah saya ikhlaskan. Atau ngomong, Mas Nomo, wis yo, wis gak ono urusan nang aku, 1.000 sing sampai tahun nyilih biyen lunas. Tidak boleh orang meneng-meneng ini. Tak lunas nulis, jangan nulis. Tapi malah dirasani dowo mbek bojone. Ya apa Mas Nomo? Waduh padahal dodol sapi ngarep loro iku ya 12 dosaan. Oh, diwomongi dowo baru tak lunasnya iki ya jangan wis ikhlas Mas. Itu ndak jatuh. Belum dikatakan lunas kecuali sorohah ngomong. Saya anggap lunas, saya bebaskan Anda dari hutang kepada saya. Soroh. Nah, ini buat teman-teman semua yang mungkin konco-konco sampean tahu nyele terus gak balik, akhirnya merusak persahabatan yang seperti apa kupu-kupu, seperti kepompong, ya kupu-kupu. Saking suwe nih, kepompong sampai tadi kupu-kupu, nggak bayar-bayar itu. Nanti Ustaz ngono cara ngeles ya.
Begitu ya sudah sampai ngomong terus terang atau kirim teks atau WA, saya lunaskan. Jangan menengan. Itu tanda jenengan gak ikhlas. Soalnya nek engko dhek bayar sampe nambani, itu masalahnya. Jadi lek wis ngene, los satu. Itu pertanyaan pertama. Kedua,